Baik, selamat datang kembali. Terima kasih, mohon maaf ya tadi terputus. Silahkan, yang tadi ingin bertanya, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya Sana Bernadia, Miss, mau bertanya. Silahkan Ahsano. Jadi ini kan terkait dengan penjelas jawaban Miss tadi sebelumnya sama pertanyaannya Anjila. Berarti kan kita bisa melihat ya Miss di sini kita ambil contoh yang tadi Miss sebut juga istilahnya udah ikut memperbaiki produknya gitu, ditambahin segala macamnya untuk memperbagus produknya, tapi nyatanya LG ini tetap kalah saing gitu sama Samsung. Nah berarti di sini kita bisa menyimpulkan bukan hanya persoalan memperbagus barang, tapi bagaimana caranya kita menciptakan keterkaitan. Makanya di sini penting banget. Maaf, apa namanya, Ahsano, saya disconnect tadi, boleh diulang pertanyaannya? Maaf. Iya, Miss. Jadi terkait sama yang tadi jawaban Miss tadi, kan kita ambil contoh LG. LG itu mungkin dia udah ikut memperbagus produknya gitu, tapi ternyata di lapangan itu LG masih tetap kalah saing sama produk Samsung. Berarti kita bisa melihat ya Miss, kalau misalkan bisnis itu bukan cuma persoalan memperbaiki atau memperbagus produk gitu Miss, tapi juga menciptakan ketertarikan. Nah, sebenarnya gimana sih Miss indikator dari bagaimana perusahaan itu untuk bisa lebih profitable gitu dibandingkan hanya sekadar untuk memperbagus produknya dia atau jasanya dia gitu. Itu Miss pertanyaan saya. Thank you, Ahsano, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi bagaimana satu perusahaan tersebut dia bisa memperbaiki produk barang dan jasa yang dia produksi sehingga kemudian tidak hanya dia jadi begini, mungkin kesimpulannya begini ya. Jadi suatu perusahaan itu ketika dia memproduksi barang dan jasa, even though menurut mereka itu bagus, belum tentu menurut pasar itu bagus. Jadi kalau misalnya dia produksi handphone, belum tentu kan Anda mau beli kan. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan itu adalah dia memproduksi barang dan jasa itu sesuai dengan keinginan customer. Jadi kalau satu perusahaan terus merasa bahwa produk saya udah bagus, belum tentu, karena dia harus melakukan riset pasar gitu, market research. Dia harus tahu bahwa masyarakat itu dia harus melihat bahwa masyarakat tersebut itu menginginkan barang seperti ini. Contoh sederhana ya, saya nggak tahu bahwa apakah kalian masih ingat produknya BlackBerry. BlackBerry itu kan BlackBerry itu karena dia customer-nya sudah sangat besar sekali dan almost everyone itu menggunakan BlackBerry, jadi perusahaan itu menjadi buta mata. Dia merasa bahwa semua orang itu membutuhkan handphone dengan touch fisik. While produsen produk lain itu berasumsi bahwa dan melakukan market research bahwa masyarakat tersebut sudah tidak butuh lagi touch fisik, tapi butuh layar sentuh aja itu udah cukup gitu. Nah, BlackBerry ini berpendapat bahwa enggak kok, masyarakat masih tetap butuh handphone dengan touch keypad fisik tersebut. Nah, yang terjadi adalah dia tidak melihat tuh perspektif masyarakat itu inginnya seperti apa. Padahal masyarakat inginnya mereka itu memproduksi jenis handphone itu dengan touchscreen gitu, yang sudah lebih cepat ketiknya ketimbang dia harus pakai touch fisik. Itu salah satu kekurangan dari BlackBerry. Kemudian yang kedua adalah ekosistem dari chat room BlackBerry tersebut, which is basically menggunakan PIN. Nah, ketimbang menggunakan PIN dengan nama, orang tuh lebih nyaman ketika menggunakan nama atau langsung aja kepada nomor handphonenya kan. Karena kalau Anda punya nomor handphone, Anda langsung berkomunikasi. Tapi di BlackBerry, even though Anda punya nomor handphone, Anda harus punya PIN dan harus di-add PIN-nya. Masyarakat tuh melihat, customer itu melihat, ini kok untuk berkomunikasi kok lebih ribet gitu dibandingkan misalnya produk-produk lain, seperti misalnya WhatsApp, atau produk yang kalau di Indonesia kan yang paling besar market share-nya itu kan WhatsApp ya. Berbeda kalau Anda ke Amerika. Amerika itu WhatsApp itu nomor 2. Yang pertama itu adalah iPhone Messenger. Jadi kalau iPhone produksi, kalau Anda punya iPhone itu dia punya platform tersendiri ya, karena majority orang di Amerika itu menggunakan iPhone. Nah, ini sama kalau misalnya kita melihat kondisi
Contoh lainnya Kakotalk ya. Jadi Kakotalk itu pernah masuk ke Indonesia. Tetapi Kakotalk itu gagal penetrasi pasar Indonesia karena dia tidak bisa memahami psikologi orang Indonesia. Kenapa? Karena pasar di Indonesia itu tidak semuanya itu seperti kalian gitu loh. Anak muda yang mungkin suka kartun-kartun lucu. Kan kita banyak segmentasinya. Ada yang dewasa, ada orang tua, ada anak-anak. Tapi kalau dia segmentasinya selalu kepada misalnya kartun-kartun lucu, etc., ya pasarnya cuma mungkin kalian saja. Sementara dia harus juga bersaing dengan pemain lain seperti misalnya Line. Line kan juga kalau kita lihat secara platform itu sama dengan Kakotalk ya, which is basically Line itu kan dari Jepang, kemudian Kakotalk itu dari Korea. Di Indonesia unfortunately kita nggak punya ya. Kemudian ada Telegram, kemudian ada lagi WhatsApp gitu kan. Di market Indonesia itu orang lebih suka WhatsApp. Kenapa? Karena orang Indonesia itu suka sesuatu yang simple, tidak terlalu nyeleneh, kemudian tidak mau ribet gitu loh. Punya handphone ya udah gitu, udah terkoneksi dengan apa namanya forum WhatsApp-nya tersebut gitu. While kalau misalnya Line itu tampilannya tidak terlalu sesimpel dengan WhatsApp, juga sama dengan Kakotalk. Jadi Kakotalk itu keluar dari Indonesia karena pertama dia tidak sanggup merebut pasar Indonesia. Kekurangannya yang kedua adalah mereka itu tidak majority itu user interface-nya itu ketika diklik itu masih bahasa Korea. Which is basically coba Anda misalnya berikan Kakotalk kepada ibu Anda di kampung gitu, atau bapak Anda di kampung, suruh misalnya add gitu, tiba-tiba muncul bahasa Korea. Wah, nggak ada orang yang bisa membaca bahasa Korea tersebut. Even like mungkin Anda yang teredukasi dengan baik juga tidak bisa membaca bahasa Korea kan. Nah, itu yang menyebabkan dia memang pada satu sisi ada yang menggunakan produk tersebut, tetapi tidak semua orang mampu menggunakan produk tersebut karena menurut mereka apaan sih ini, saya nggak paham gitu. Sama dengan Line di Thailand itu dia lebih besar market share-nya ketimbang WhatsApp di Indonesia. Kenapa Line di Thailand itu sukses dibandingkan Line di Indonesia? Karena orang Thailand itu punya cultural yang suka sesuatu yang cute-cute gitu, lucu-lucu gitu kan. Even tuh kita nggak bilang bahwa orang Indonesia nggak lucu-lucu dan cute-cute ya, bukannya serem-serem, enggak. Tapi mereka memang secara cultural suka seperti itu gitu loh. Sama misalnya kayak gini, Anda misalnya mau jual batik di Korea, Anda jual batik ada warna emas, ada warna merah terang gitu, orang Korea nggak akan beli. Kenapa? Karena orang Korea itu nggak suka warna yang terlalu mencolok. Mereka nggak suka warna merah terang, mereka nggak suka warna biru terang. Mereka kalau Anda lihat secara produk art-nya itu kan dia gradasi warnanya itu kan soft-soft. Sama dengan di Jepang. Anda jual batik di Korea dengan motif batik yang sangat terang, itu orang nggak akan beli. Sama misalnya Anda produksi barang tersebut juga Anda jual di Jepang, orang nggak akan beli. Sama kalau misalnya di Thailand. Tapi kalau Anda produksi batik tersebut Anda jual di India, itu laku karena kecenderungan kesukaan warna kita dengan orang India itu memiliki kesamaan. Kita suka emas. Saya nggak tahu ya, pulang ke kampung Anda gitu. Di rumah Anda berapa banyak produk emas gitu. Apa mungkin gagang pintunya emas, itu trailnya emas, semuanya emas. Jadi kita suka yang warna-warna agak mencolok gitu. Nah, jadi bisnis itu sangat dipengaruhi oleh ekosistem pasar di dalam negara tersebut gitu loh. Orang Indonesia itu punya tes sendiri, orang Thailand punya tes sendiri, orang Filipina punya tes sendiri, Korea punya tes sendiri, Jepang punya tes sendiri, Eropa punya tes sendiri, dan Amerika tuh punya tes sendiri. Jadi setiap perusahaan ketika dia akan masuk di dalam satu negara, dia harus melihat budaya, cultural, taste dari masyarakat tersebut. Contoh lain mungkin adalah KFC ya. KFC, kalau Anda masuk KFC Indonesia dengan KFC di Arab, dengan KFC di India, KFC Pakistan, dengan KFC di Eropa, dengan Amerika itu berbeda taste-nya. Kalau di Inggris, ini saya ceritakan berdasarkan pengalaman pribadi saya, di Inggris itu tidak ada KFC ayam crispy, itu nggak ada. Yang ada adalah original, which is kalau di Indonesia orang nggak mau beli original karena suka yang crispy. Ya kan? Karena orang Indonesia itu suka makan kerupuk, dia punya dia punya habit itu kalau makan tuh harus dengan yang kriuk-kriuk, dengan kerupuk. Nah, dijual lah dengan KFC ayam crispy. Nah, dicampur dengan orang Indonesia suka pedas. KFC crispy pedas, gitu kan? Itu untuk mentarget pasar Indonesia. Anda kalau jual barang tersebut di Inggris, crispy
pedas, nggak ada yang beli coy. Kenapa? Orang Inggris nggak suka pedas, mereka nggak sanggup makan pedas-pedas. Jadi pasarnya berbeda. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya Anda jual di India dengan taste yang ada di Indonesia sekarang itu nggak laku. Kenapa? Karena orang India itu suka makanan yang bumbunya tuh banyak. Sementara orang Indonesia itu mostly kebanyakan bumbunya cuma berputar di situ aja, bawang putih, bawang merah, garam, kunyit. Itu aja tuh yang terus diputar-putar dalam bumbu makanan. So for taste orang Indian itu that's totally different. Jadi itu harus disesuaikan dengan preferensi keinginan dari customer. Jadi kalau kita melakukan bisnis itu it's not about us. It's not about us. Itu it's about what customers wants. Kalau misalnya nih saya punya toko baju ya, kemudian saya suka baju yang simple-simple gitu. Kalau saya secara trend style itu dari tahun kapan sampai tahun kapan model stylenya kayak gitu aja. Tapi kalau misalnya saya mau bikin buka toko dengan style saya, itu orang nggak akan beli. Kenapa? Karena persentase orang Indonesia itu suka misalnya baju yang manik-maniknya banyak, yang kemudian renda-rendanya mungkin 3 kilometer ke belakang gitu kan, yang pokoknya rempong banget dilihat, punya hijab mungkin yang udah miring segitiga. I don't know, they like the style like that, which is basically like for my styles. I don't it's good but it's not for me. Tapi kalau saya memaksakan bahwa setiap setiap customer itu harus mengikuti kehendak saya sebagai perusahaan ya yang menciptakan produk dan jasa, itu belum tentu mereka sesuai. Satu lagi contoh lain misalnya, Anda mungkin lihat di kalau kita merujuk kembali pada 7 sampai 5 tahun yang lalu, itu banyak sekali produk kecantikan Korea yang masuk ke Indonesia. Itu banyak brand. Anda mungkin masuk ke mall itu banyak jenis brand dari Korea itu yang masuk ke Indonesia. Tapi Anda harus ingat, sama ketika Body Shop masuk ke Indonesia ya, itu sangat booming sekali, kemudian turun tuh dia performanya. Dulu Body Shop itu sesuatu yang luar biasa loh di Indonesia, kemudian performanya turun. Nah, apa yang menyebabkan perusahaan kecantikan Korea dan perusahaan kecantikan dari Inggris ini, kalau Body Shop kan dari Inggris ya, kalau perusahaan kecantikan dari Korea itu banyak ya, contoh misalnya kayak Innisfree itu dari Korea, dia masuk ke Indonesia. Nah, kenapa produk kecantikan ini tidak bisa penetrasi pasar dengan sangat sukses di Indonesia? Itu kekurangannya ada 2 hal. Pertama adalah kulit orang Indonesia itu beda sama kulit Korea. Kulit kalian tuh kayaknya harus dipoles dulu atau dibilas berapa kali baru putih kan? Which is basically orang kulit Korea itu kan udah putih mereka. Kulitnya udah putih gitu kan, tanpa diamplas udah putih sendiri. Nah, jadi produk kecantikan yang dipakai dari orang Korea yang shiny itu cocok buat kulit orang Indonesia. Jadi produk kecantikan di Indonesia itu memang cocoknya misalnya Sari Ayu Marta Tilaar yang udah disesuaikan dengan kulit orang Indonesia. Itu kan Wardah cocok untuk kulit Indonesia seperti itu. Kemudian Body Shop. Body Shop itu kan dia diproduksi di Inggris. Dia itu cocok untuk climate yang dingin. Dingin kemudian kulitnya orang bule, which is tipis dan merah gitu. Jadi tipis dan merah kena matahari terkelupas kan, maka dibutuhkan moisturizer yang tinggi. Jadi kalau Anda pakai produknya Body Shop itu kayak mengoleskan mentega di kulit. Kenapa? Karena terlalu tinggi moisturizernya. Nah, orang Indonesia nggak bisa pakai itu. Kalau misalnya Anda pakai body moisturizer-nya Body Shop di Indonesia, Anda kayak itu, pisang goreng berjalan. Karena terlalu banyak minyaknya kan. Nah, kalau Anda tinggal di Inggris itu bagus karena kan dingin. Jadi lemak fat-fatnya itu dia kering. So that's basically kenapa suatu company itu dengan produk tertentu dia sukses di satu negara belum tentu dia sukses di negara lain gitu. Itu juga masuk dalam pertimbangan bahwa satu negara ketika dia ingin memasuki satu bisnis perusahaan ketika dia ingin memasuki satu negara dia harus betul-betul melihat customer saya ini di sini tuh seperti apa gitu, bukan dalam mindset dia sendiri gitu sebagai pelaku bisnis. Sebenarnya masih banyak ya contoh yang lain gitu. Subway juga itu gagal di Indonesia. Anda mungkin kalau Anda nonton drama Korea itu kan iklan Subway muncul terus kan, makan sandwich di Subway. Orang Indonesia kasih Subway nggak cocok. Kenapa? Makannya nasi. Jadi Subway orang Indonesia itu makan utamanya itu nasi gitu loh. Jadi kalaupun dia ingin masuk segmentasi sandwich, orang di Eropa itu kan makannya sandwich ya. Jadi breakfast itu sandwich,
usually lunch sandwich, malam ya usually bukan sandwich ya. Jadi mereka itu pattern-nya itu sandwich itu makanan utama. Nah, kalau di orang Indonesia melihat sandwich, sandwich itu adalah cemilan. Jadi jangan pernah menjual sandwich Subway sandwich Indonesia itu sebagai makanan utama, which is nggak boleh mahal. Nah, ketika mereka menaikkan harga, let's say harga sandwich di di harga 50.000, 60.000, orang Indonesia pasti bertanya, ini bukan makanan utama, cuma cemilan kok harganya segini, nggak worth it gitu loh. Jadi price sensitivity dengan penggolongan barang itu tidak sesuai dengan karakter orang Indonesia. Itu yang menyebabkan ada beberapa perusahaan yang masuk ke Indonesia itu tidak sukses sama dengan suksesnya misalnya barang tersebut masuk di Eropa, misalnya Subway ya. Contoh lain mungkin di India. Di India Dunkin Donuts itu gagal. Kemudian Starbucks di Australia itu gagal. Kenapa? Karena di India itu kalau Anda mau bikin donat harga donatnya kan let's say 15.000 ya. Di India itu harga donat 2.000 gitu. Jadi Anda memaksa orang untuk membeli barang dan jasa, memberi donat dari harga 2.000 menjadi 15.000. Itu orang akan sangat resisten gitu. Dia harus mencari pembenaran kenapa ini saya harus beli barang ini dengan harga lebih mahal untuk taste yang mungkin sama gitu. Jadi itu yang menyebabkan orang cenderung tidak ingin membeli barang tersebut, yang menyebabkan bisnis dari barang dari perusahaan tersebut tidak terjual. Sama dengan di Australia. Starbucks di Australia itu gagal gitu loh. Dia nggak bisa mampu bersaing dengan pemain-pemain lokal. Kenapa? Karena salah satu kuncinya adalah orang Australia ini dia penyuka kopi gitu. Sementara kalau Anda lihat sebenarnya ya kopi Starbucks itu nggak enak. Sorry nih, ini mungkin buat pecinta Starbucks mohon maaf ya. The Starbucks coffee is not basically delicious karena dia ada kopi jumping dengan ditaruh di susu, cuman nggak ada arts-nya sama sekali kan. Dia nggak pernah tuh bikin kayak latte arts gitu kan, nggak pernah, jarang banget. Kalaupun ada mungkin very dedicated barista. Dan orang Australia itu memandang bahwa dedicated barista itu sesuatu gitu loh, arts gitu ketika dia membeli barang dan jasa. Nah, ini yang menyebabkan salah satu kekurangannya kenapa Starbucks di Australia itu tidak sukses di Amerika. Kalau di Amerika tuh setiap 10 meter mungkin ada Starbucks. Anda keluar dari setiap sudut tuh Starbucks. Semua Starbucks. Tiap pagi orang makan di Starbucks. Kalau di Indonesia, kalian bangun pagi makan di Starbucks, habis uang kalian. Karena income kalian berbeda dengan income dari Amerika. Jadi mungkin so far jawaban saya seperti begitu. Ahsanul, kalau masih ada yang ditanyakan, silakan ya. Oke, Miss. Terima kasih, Miss. Miss, tapi boleh nanya lagi nggak, Miss? Betul dong, silakan. Terkait ini sih, Miss, yang tadi sebelumnya itu kan Miss itu membahas tentang inflasi ya. Jadi kalau misalkan inflasi tinggi itu bisa berarti sebagai salah satu indikator kalau misalkan perekonomian itu sehat gitu. Nah, sedangkan tapi kalau inflasinya yang terlalu over itu kan justru malah bikin mata uang itu jadi nggak berharga. Nah, untuk inflasi sendiri bagi setiap negara itu sebenarnya ada rate tersendiri nggak sih, Miss? Kayak gimana sih supaya di negara itu tetap inflasi tapi dengan angka aman gitu? Itu ada nggak sih sebenarnya rate tersendiri angka inflasi yang aman gitu untuk suatu negara? Oke, that's a very good question ya. Apakah ada rate inflasi suatu negara itu dia pada dasarnya dia aman atau tidak? Jadi jawabannya adalah tergantung dari kebijakan dari negara tersebut, ya kan? Kalau kita kembali ke Zimbabwe, you know Zimbabwe, right? Zimbabwe, Argentina itu pernah Zimbabwe itu 7.000% inflasi, which is basically Anda kalau mau beli, tapi dibiarkan oleh pemerintahnya sampai 7.000% inflasi kan. Anda kalau misalnya mau beli tomat aja itu bisa sekantong uang Anda bawa. Karena saking banyaknya nilai. Mungkin satu tomat mungkin harganya 5 juta, 6 juta. Ya kan inflasinya terlalu besar sekali. Tapi dibiarkan oleh pemerintahnya. Which is basically kita nggak bertanya ini healthy atau nggak healthy gitu, tergantung dari kondisi politik dari negara tersebut. Brasil juga pernah mencapai inflasi yang sangat besar sekali, 2.000%. Kemudian Argentina juga seperti itu. Jadi setiap negara
itu memiliki kadar pengukuran inflasi sesuai dengan kebijakan ekonomi mereka. Tapi kalau kita berbicara tentang misalnya Amerika Serikat itu kalau udah tinggi inflasi itu udah deg-degan. Kenapa? Karena kalau inflasi tinggi, nah inflasinya naik nih ya, kalau kita bicara tentang Amerika Serikat. Kalau inflasinya tinggi, itu kecenderungan pemerintah itu akan menaikkan suku bunga uang. Suku bunga uangnya akan naik, supaya orang itu yang punya uang itu simpan di bank. Ya kan? Kan inflasi kayak gitu. Inflasi itu kan banyak uang yang beredar di masyarakat. Supaya ini uang beredar di masyarakat ini kembali ke bank, kita naikkan bunga. Naikin bunganya. Let's say misalnya 5%, dari 5% naik menjadi 8%. Orang jadi tertarik, nih kalau saya saving uang saya di bank nih, saya bisa dapat untung banyak nih. Jadi itu rame-rame orang simpan uang di bank. Nah, namun kekurangannya, kalau misalnya, nih Bang, kalau kita bicara kondisi Amerika Serikat ya, kalau inflasinya naik, Bank Sentral menaikkan suku bunga, Bang, uang-uang yang kemudian beredar di luar Amerika Serikat itu akan kembali ke Amerika. Let's say uang yang diinvestasikan ke Indonesia, ya di pasar Indonesia, itu kemudian ditarik balik ke Amerika, itu menyebabkan guncangan ekonomi di Indonesia atau di negara-negara yang banyak uang dolar itu beredar. Karena investor itu kan, let's say dia originnya Amerika, invest di negara lain, kemudian naik suku bunganya, dia akan merasa lebih baik uang saya simpan di apa namanya di bank di Amerika. Anda harus ingat, ketika dia suku bunga naik, itu kita tidak berbicara tentang suku bunga simpanan aja, tetapi suku bunga pinjaman, gitu kan? Misalnya nih, Anda minjam uang gitu. Ketika inflasi tinggi, supaya uang tidak banyak keluar, maka kita naikkan juga suku bunganya, suku bunga pinjaman. Jadi orang nggak mau minjam gitu. Saya takut minjam karena bunganya terlalu tinggi. Nah, itu juga kasusnya seperti itu. Nah, tergantung dari kondisi pasar, kondisi pemerintah, ekonomi dari negara tersebut. Kalau di Indonesia, kita selalu mengatakan bahwa kalau inflasi di atas 5% itu agak serem-serem gitu kan. Karena itu berarti harga barang itu menjadi tidak terkontrol. Karena kita harus mengakui bahwa sumber pendapatan kita terbesar itu dari pertumbuhan ekonomi dari konsumsi rumah tangga. Jadi kalau misalnya harga barang inflasi tinggi, harga barang kan pasti naik tuh. Kalau harga barang pasti naik, orang pasti nggak mau belanja. Karena semua misalnya nasi goreng naik, ini naik, orang jadi saving gitu kan, saya nggak mau belanja nih. Apa yang terjadi? Bisnis nggak jalan tuh, karena orang nggak mau spending uangnya. Kalau sudah seperti itu kondisinya, itu akan buruk bagi negara kita. Ini kondisinya nggak bisa kita samakan dengan Amerika, which is mereka itu sumber pendapatan negaranya itu bukan dari konsumsi rumah tangga ya. Ingat, kalau kita itu kan kita disupport dari konsumsi rumah tangga. Kalau di Amerika itu pendapatan mereka itu dari ekspor, ya kan? Jadi kalau dia inflasi naik, itu membuat mereka itu bikin uang tuh masuk ke Amerika, which is bagus buat pemerintah. Tapi kalau kita inflasi naik, itu buruk buat kita, pertumbuhan ekonomi kita itu sebenarnya akan tertekan dari segi konsumsi rumah tangga. Cuman saya ingin menggarisbawahi seperti ini ya. Suku bunga yang tinggi itu tidak baik untuk ekonomi. Kenapa? Kalau suku bunga tinggi, let's say sekarang kita ya, suku bunga untuk misalnya kita pinjam uang, let's say rate-nya misalnya 6-7%. Kalau 6-7%, di Inggris itu dia bisa 0%, 0,25%. Itu rate-nya ya, 0,25%. Itu menyebabkan orang tuh enggan minjam uang di bank. Itu belum lagi faktor lain ya, seperti misalnya bank itu riba, etc. Orang udah enggan sama ke bank, udah enggan minjam uang di bank. Kalau enggan minjam uang di bank, itu berarti Anda nggak punya kemampuan capital untuk membangun bisnis atau membuka bisnis. Which is basically itu yang menyebabkan kenapa bisnis di Indonesia itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu booming dengan negara lain. Karena salah satu faktornya adalah suku bunganya yang terlalu tinggi. Anda mau beli rumah gitu dengan suku bunga 12%, itu berarti 10% lebih, 12, kalau misalnya gaji Anda 10 juta, itu berarti 1 jutanya Anda harus bayar bunganya per bulan ke bank. Dan itu menurut saya itu sudah sangat tinggi. Nah, di situ kekurangannya. Kembali lagi tadi ke pertanyaannya, maka jawabannya adalah it depends dari kebijakan dari negara tersebut. Jadi kebijakan tersebut dibuat majority itu dari bank sentral. Jadi kalau bank sentralnya merasa dengan kondisi politik ini segini, cocoknya segini, maka bisa dijalankan seperti itu. Kalau dari World Bank udah pasti ada ketentuannya ya, namun kemudian World Bank itu kan tidak mengikat karena dia tidak memiliki ikatan politik dengan satu negara. Ya kalau negara tersebut mengikuti, it's okay. Kalau tidak mengikuti juga tidak apa-apa.
Mungkin jawaban saya seperti itu. Hasanu, ada lagi? Dari saya cukup, Miss. Makasih banyak, Miss. Oke, ada lagi yang lain? Kalau ini sudah tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada, mungkin untuk pertemuan pada siang hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu Miss, pada... maaf Miss, saya mau bertanya terkait sama tugas Yes, yang silakan. jualan itu Miss. Silakan. Jadi itu kan buat nilai UTS sama nilai UAS kan ya Miss. Betul. Nah itu tuh kira-kira mulai jualannya itu pas UTS atau pas UTS udah ada hasilnya gitu Miss. Oke. Jadi untuk mungkin yang bisa saya jawab sekarang buat kalian adalah minggu depan Anda mungkin siapkan presentasi ya, presentasi yang berisi tentang hold on, let me post this one, hold on ya. Oke, hold on. Jadi Anda buat presentasi. Jadi presentasinya itu isinya adalah nama dari perusahaan, kemudian kedua nama brand dari produk ya. Kemudian brand dari produk ini berarti menentukan jenis produk yang akan Anda produksi. Terserah kalian ya, ini sifatnya bebas. Apakah misalnya ice coffee, I don't know, it depends basically. Apakah mungkin jasa ya? Bisa saja misalnya jasa catering atau misalnya jasa potong rambut gitu kan. Kemudian yang ketiga, Anda kemudian yang ketiga financial, ini berarti modal ya. Modal Anda berapa? Ini nggak ada ketentuan berapa modal yang harus Anda gunakan ya. Saya nggak menentukan, berarti mekanismenya terserah modal Anda berapa saja. Kemudian yang keempat, itu struktur dari perusahaan. Which is terdiri dari misalnya siapa direkturnya, kemudian CEO. Terserah Anda mau pakai struktur seperti apa ya. Anda mau pakai direktur, CEO, pakai komisaris, terserah. Kemudian ada manajer produksi, kemudian manajer marketing, kemudian akunting. Terserah kalian modelnya itu strukturnya akan seperti apa. Yang penting masuk akal. Nah, kemudian 5 itu bisnis strateginya akan apa. Ini harus jelaskan bisnis Anda itu seperti apa. Nah, kelima ini yang Anda buat presentasinya ya. Sama kemudian di sini jangan lupa anggota perusahaannya siapa aja dengan fungsinya. Ada di bagian ini ya. Nama-nama anggota perusahaan, orang yang ada di perusahaan tersebut dengan tugasnya masing-masing. Mungkin seperti itu jawaban saya, Michelle. Ada lagi pertanyaan? Berarti yang bisnis strategi itu kayak yang ini ya, tabel bisnis plan gitu ya, Miss? Boleh pakai bisnis canvas ya. Iya, bisnis canvas. Oke, Miss. Makasih, Miss. You're very much welcome. Ada lagi?
Miss dari chat, Miss. Maaf sebelumnya. Silahkan. Oke. Ada di chat, Miss. Soalnya lagi azan. Oke, pertanyaannya. Oke. Oh ya, pakai bisnis canvas aja. Value proposition itu sebenarnya membedakan Anda dengan perusahaan lain gitu kan. Let's say misalnya ada produksi ice coffee gitu kan. Kan Starbucks juga produksi ice coffee. So, apa perbedaannya Anda dengan pelaku bisnis lain? Jadi Anda harus punya produk diferensiasi atau brand diferensiasi gitu. Contoh misalnya ice coffee gitu. Anda mau bersaing tidak dengan Starbucks atau di bawah pemain di bawah Starbucks itu yang mungkin seperti kopi kenangan, harganya seperti itu, atau mungkin di bawahnya kopi kenangan. Jadi itu harus ada value proposition-nya yang membedakan Anda itu dengan jenis perusahaan yang produksi barang dan jasa yang sama. Is it clear enough? Oke, thank you, Miss. You're very much welcome. Ada lagi yang ingin ditanya? Yes. Mau tanya, Miss. Ya. Misalkan kita pengen menjual jasa, nah terus kita itu butuh data-data kayak misalkan umur, kita tuh misalkan nyari targetnya SMP, terus kita pengen bikin G-form, itu kita boleh nyantumin nama Miss nggak? Boleh, silakan dalam tugas kelas ya, silakan aja. Makasih, Miss. Very much welcome. Ada lagi? Oke, sepertinya kayaknya sudah tidak ada ya. Baik, kalau sudah tidak ada, seperti biasa saya akhiri pertemuan hari ini sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Materi akan saya upload di YouTube. Jadi buat yang tidak bisa hadir, silahkan Anda nonton kembali di YouTube. Sampai ketemu pada kelas di jam 2 siang hari. Selamat siang. Have a nice lunch. Bye. Terima kasih, Miss. Bye. Terima kasih banyak, Miss. Thank you, Bye. Miss. Terima kasih banyak, Miss.